Ketika PKB menang, kita laksanakan. 4 hari lagi baru ngadain seminar. Rekrutmen para balon untuk ditetapkan menjadi calon legislatif. Hari ini balon yang layak untuk ditetapkan menjadi caleg belum paham sekali tentang partai politik. Cuman semangatnya kepingin jadi caleg sangat menggebu-gebu. Oleh karena itu, para balon, para calon nanti akan terjun masyarakat dalam rangka kampanye, meraih suara sebanyak-banyaknya. Undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir adalah undang-undang masyarakat. Bab 2, 4 paket. Ada yang juga baru jadi pengurus sehari 2 hari ini, ada yang sudah bertahun-tahun jadi pengurus. LPP terima surat dari DPP, Pak, yang ditandatangan surat keputusan tentang calon yang akan diajukan kepada DPP. Sempit bagi LPP untuk menyeleksi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada, agar supaya mengikuti dengan serius. Pada hari ini sampai jam 3 Pak Taufik Rahman akan menyampaikan peran dan fungsi DPR agar supaya kita nanti kalau jadi anggota latihan itu turun aja jadi biar adil. Nah, stop. Ya, udah, sip. Ya, jadi bagaimana, Pak? Ya, jadi hari ini kami secara resmi memulai salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon pemilih untuk hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 April 2009 yang akan datang. Orang pertama di Provinsi DKI Jakarta yang kami berikan secara simbolik surat undangan kepada Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla beserta seluruh keluarganya berjumlah 13 orang yang tinggal di rumah ini, dan seluruhnya sudah kami berikan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9. Surat pemberitahuan itu sebagai tanda untuk memberitahukan kepada yang diberikan surat itu supaya datang pada tanggal 9. Di surat pemberitahuan itu juga kami cantumkan letak TPS dan nomor TPS. Jadi pada saat pemilih sudah menerima itu, maka sudah bisa dipastikan dia akan milih di mana. Nah, surat pemberitahuan ini akan kami sampaikan terus mulai hari ini sampai H-3. H-3, kalau H-3 pemilih ada yang belum dapat surat undangan, maka sekurang-kurangnya 1 hari sebelum hari pemungutan suara mereka boleh menanyakan kepada petugas kami untuk mendapatkan surat pemberitahuan. Kemudian kalau surat pemberitahuan pun tidak didapatkan, sepanjang yang bersangkutan atau pemilih didaftar atau terdapat di dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya di tempat yang bersangkutan. Saya kira itu. Pak, tadi Bapak sempat ungkapkan kekhawatiran untuk pemilu di DKI ini tadi seperti apa? Salah satu kekhawatiran yang kami cermati dan kami buatkan langkah-langkah antisipasinya adalah alokasi waktu yang tidak terlalu panjang untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi karena jumlah TPS di tiap kecamatan di Provinsi DKI Jakarta ini begitu banyak, maka waktu 5 hari yang diputuskan oleh KPU secara nasional untuk Provinsi DKI Jakarta sangat padat ya, 5 hari itu. Oleh karena itu kami ingin mengatur supaya 5 hari itu cukup untuk melakukan penghitungan di tingkat kecamatan. Himbauan Wapres apa? Himbauan Wapres saya kira normatif. Beliau menyatakan terima kasih atas pemberian surat pemberitahuan tadi dan mendorong supaya penyelenggara pemilu bekerja sebaik-baiknya, tetap saja netral dalam menjalankan tugasnya. Jadi seperti itu saja. Tadi ada masukan soal memperbanyak bilik suara pasti. Ya, jadi ya kalau bilik suara, beliau menyarankan kalau misalnya kurang waktu untuk pemungutan suara, dimungkinkan untuk ditambah bilik suara. Tapi kami sudah mengukur bahwa 4 bilik suara tiap TPS sudah cukup untuk mengakomodasi kurang lebih 400 pemilih tiap TPS.
Pak, yang diberi pemberitahuan ini kan orang yang terdaftar dalam DPT ya Pak? Iya, betul. DPT-nya masih simpang siur, ini gimana Pak? DPT tidak simpang siur, DPT di Provinsi DKI Jakarta sudah selesai, kita putuskan. Tidak ada komplain Pak ya? Ya. Tidak ada DPT komplain. DKI tidak ada komplain dari parpol. Sepanjang ini belum Yang ada DKI komplain. ya? Mudah-mudahan sampai hari H tidak ada komplain. Jumlah TPS-nya berapa Pak? Di TPS kita 16.982 TPS. Jadi di Jakarta ini ada 16.982 tempat pemungutan suara untuk mengakomodasi pemilih 7.026.000 pemilih di Jakarta. Oke, terima kasih. Apa inti pertemuan ini sebenarnya Pak? Sebenarnya selain silaturahmi Pak Wiranto, Gus Dur dengan Pak Wiranto bersama-sama. Alangkah indahnya kalau kebekuan-kebekuan yang ada antara Gus Dur dengan teman-teman di PDIP ini dan khususnya ketua umumnya juga dapat dicairkan. Nah ini maksud yang mulia yang juga diterima baik oleh Pak Taufik Kemas, sehingga ya mudah-mudahan digerakkan hati kedua tokoh ini untuk kembali sebagai